Berkaca dari kasus di atas, kasus Gubernur Sumatera Barat di atas, maka dari itu topik bahasan kita kali ini mengenai pembisik. Oke, kita akan bahas pembisik orang dekat kekuasaan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Reno Fernandes di Revol Official Channel. Aduh, Sumatera Barat kembali lagi heboh. Sumatera Barat kembali lagi ribut. Sebelumnya kita bahas yang diributkan masyarakat adalah soal Gubernur Sumatera Barat membeli mobil dinas di tengah pandemi COVID-19. Ya, sudah hampir selesai sih, sudah tidak dibahas lagi. Tetapi tidak lama setelah itu kembali beredar isu Gubernur Sumatera Barat meminta sumbangan. Ya, kasus ini berawal dari pertama ditangkapnya 5 orang oleh kepolisian Kota Padang karena disinyalir menipu para pengusaha dalam pembuatan buku profil Sumatera Barat. Nah, pengusaha ini melapor dan akhirnya 5 orang ini diamankan. Kasus itu terus menggelinding hingga akhirnya diketahui kasus itu bukan penipuan, tetapi kasus itu benar-benar atas persetujuan gubernur. Ya, ada suratnya. Surat yang ditandatangani oleh gubernur memakai kop Bapeda Sumatera Barat. Ya, banyak pembelaan, banyak juga kontra, banyak juga yang pro terhadap surat Gubernur Sumatera Barat ini. Akhirnya polisi terus menganalisis kasus ini. Dipanggil lah, mungkin ya sampai hari ini sudah lebih dari 10 orang yang dipanggil. Mulai dari orang yang memberikan sumbangan, orang yang melaporkan, sampai kepada sekda. Kepala Bapeda juga dipanggil. Tapi ada satu orang yang mengganjal benak kita. Dipanggilnya satu orang yang berinisial ES yang disebut-sebut sebagai orang dekat gubernur. Ada apa? Ada sekelompok orang mengatasnamakan Gubernur Sumatera Barat meminta sumbangan. Ya, siapa ES? Apakah ES ini adalah, biar polisi saja yang mengungkap. Oke, fenomena ES ini adalah fenomena yang jamak terjadi di dunia politik dan kekuasaan. Orang dekat. Orang dekat ini bisa berperan macam-macam. Orang dekat ini bisa berperan sebagai makelar proyek. Orang dekat ini bisa sebagai makelar kekuasaan. Ya, kalau kamu mau mengisi jabatan politik melalui orang dekat ini, menjadi penghubung antara gubernur dengan masyarakat, menjadi penghubung antara masyarakat dengan gubernur, menjadi penghubung gubernur dengan pengusaha. Baik, fenomena pembisik orang dekat ataupun orang dekat di dalam dunia politik dan kekuasaan ini jamak terjadi di tengah-tengah kita. Ya, berbicara tentang pembisik ini atau orang dekat, ini dapat kita kategorikan menjadi 3. Pertama, pembisik formal. Pembisik formal ini ada dalam struktur kekuasaan itu. Ya, biasanya disebut sebagai Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan. Ini disebut sebagai pembisik formal. Namun, ada juga pembisik secara non-formal. Pembisik secara non-formal ini biasanya bersifat lembaga. Ya, seperti konsultan politik, ya, lembaga riset yang memberikan masukan-masukan kepada kekuasaan. Tapi yang ketiga, ada pembisik secara informal. Apa ini?
Nah, pembisik secara informal ini pembisik yang berada di luar kekuasaan. Ya, biasanya dia hadir secara tersembunyi. Dia tidak nampak, dia tidak terdapat di dalam struktur kekuasaan. Dari mana saja sumber atau orang-orang yang menjadi pembisik secara informal ini? Bisa dari keluarga inti, ya sebut saja istri lah sebagai pembisik yang setia. Tapi bisa juga dari anak sebagai orang yang menasehati kita. Pembisik ini juga bisa berasal dari teman dekat, orang sekampung, teman sekuliah, teman sekolah, atau bahkan pembisik ini bisa berasal dari orang satu partai politik dengan kekuasaan misalnya. Nah, fenomena pembisik ini telah terjadi sejak lama. Ya, sejarah mencatat bagaimana pembisik ini bisa berperan positif, bisa juga berperan sebagai menjadi sesuatu yang negatif. Pembisik secara informal yang berperan positif mengantarkan atau memberikan nasihat-nasihat baik kepada si pemilik kekuasaan. Katakanlah tadi ya, kita bicara gubernur, bupati, wali kota, ataupun bahkan presiden. Jika pembisiknya baik, tentu apa yang dibisikkannya juga baik kepada kekuasaan itu. Tetapi cenderung terjadi pembisik ini berlaku tidak baik juga. Ada juga yang tidak baiknya. Ya, contohnya sejarah umat manusia tentu tahu ya, pembisik pertama yang berhasil menjerumuskan orang adalah setan. Bagaimana Adam dan Hawa harus diturunkan ke dunia, dihukum ke dunia karena mendapat bisikannya untuk memakan buah kuldi. Ya, begitulah pembisik. Jadi, setiap kekuasaan pada tingkat apa saja pasti memiliki pembisik ini. Dalam bahasa sekarang, pembisik ini disebut sebagai think tank. Orang yang melindungi, orang yang memberi nasihat, orang yang memberikan peta, gambaran fenomena yang terjadi biasanya diberikan oleh think tank ini. Nah, think tank ini juga dapat berperan untuk mensukseskan sebuah kekuasaan. Mensukseskan kekuasaan dan melindungi si penguasa itu. Dia siap melakukan apa saja, baik itu mempengaruhi opini publik dan lain sebagainya. Nah, think tank atau pembisik ini tentunya bisa saja menjadi positif, menjadi baik, atau membuat baik kekuasaan jika si pembisiknya ini juga baik. Tapi suatu kekuasaan bisa berlangsung secara zalim jika pembisiknya ini adalah orang-orang buruk atau orang-orang tidak baik. Jadi mudah-mudahan kita di Sumatera Barat, mudah-mudahan kita di Indonesia, pemimpin-pemimpin kita dihadirkan pembisik-pembisik yang baik. Baik, sampai jumpa pada kegiatan Revol Official Channel berikutnya. Ingat, hati-hati dengan pembisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.